Sakit gigi sebenarnya untuk air garam hanya meredakan, tidak menyembuhkan. Kalau sakit gigi tetap harus ke dokter gigi. Nah, itu apalagi? Tidak seperti sakit lainnya yang bisa sembuh dengan sendirinya. Emang contohnya apa nih dok yang sakit lain yang bisa sembuh dengan sendirinya? Sakit hati. Agak susah tuh dok. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat ya, bersama saya dengan Sesa Uli. Tapi untuk narasumber kita di program ini, episode kali ini sedikit berbeda ya, karena Kamu Sehat untuk episode ini kita menghadirkan Dr. Esther Jonathan dari Apotik Mitra Bekasi. Apa kabarnya Dr. Esther? Baik, terima kasih. Baik ya, ini kita siap akan mengulik ya tentang seputar gigi dan teman-temannya ya Dr. Esther ya. Oke, baik. Ada yang bilang bener nggak sih katanya air garam ini bisa meredakan sakit gigi dok. Nah ini yang mau sebenarnya mungkin pertanyaan dari beberapa sahabat Sonora juga, dari Sesa juga penasaran, bener nggak sih dok sebenarnya air garam bisa meredakan sakit gigi? Itu benar, karena air garam itu pH-nya basa ya, jadi dia ber-pH netral 7. Sedangkan kalau orang sakit gigi biasanya flora mulutnya tuh asam. Bakteri-bakteri yang menyebabkan sakit gigi tuh biasa pH-nya 3 ya, asam. Jadi kalau dia kumur-kumur dengan air garam, jadi agak lebih netral dan meredakan sakit gigi. Jadi karena pH-nya itu tadi yang sedikit berbeda, maka akhirnya jadi untuk dinetralkan ya. Iya. Dan lagi air garam itu biasanya kan natrium klorida itu mengandung bisa membunuh bakteri. Lalu bisa agak lebih mengeringkan flora mulut. Biasanya bakteri-bakteri itu senang dengan air liur yang banyak ya. Tapi dengan adanya air garam agak sedikit berkurang air liurnya, jadi lebih reda nyerinya. Ini untuk Sesa mau sedikit flexing boleh ya, belum pernah sakit gigi nih dok. Pengen tahu aja kalau orang sakit gigi terus dikumur sama air garam tuh yang kerasa apa sih? Ada linu-linunya juga nggak sih dok? Biasanya agak relief pain ya, agak meredakan ya. Oh, malah jadi nggak ada ngilunya gitu ya dok ya? Iya, sedikit lebih ringan lah ya rasanya ya. Jadi giginya Sesa bagus banget sih, jadi gak pernah sekali. Kayaknya dibahas terus ya ini ya soal masalah gigi Sesa, gara-gara kita ngomongin soal gigi ya. Tapi mungkin pertanyaan lainnya nih untuk Dr. Esther. Kalau tadi di awal kita dibilang juga adalah kumur dengan air garam. Sebenarnya kumur yang baik ini tiap kapan atau berapa kali sih sebenarnya dok? Biasanya kalau lagi sakit gigi kumur tuh bisa 2-3 kali sehari. Lalu kumur-kumurnya itu sampai segelas air habis gitu ya. Kira-kira 30 detik lah ya, 30 kumur. detik. Tapi kalau 30 detik mungkin terlalu lama ya. Jadi kalau udah capek agak bengkak juga kayak kena garam ya. Pokoknya sampai 1 gelas habis ya. Dengan ukuran misalnya bisa seperempat sendok garam dengan 1 gelas air. 1 gelas air itu sekitar 200 sampai 250 mili. Berarti bukan di setiap kalau kita lagi sakit gigi terus diminum enggak ya, tapi memang 2 sampai 3 kali tadi ya dok ya? Iya. Kalau mau tiap kali sakit gigi kumur juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau keseringan juga kayaknya nggak bagus baik ya? juga ya. Oh, nggak baik. Apalagi kalau ada yang hipertensi, Wah. pasien hipertensi, langsung nanti jadi hipertensinya meningkat. Lagi pula kalau sakit gigi sebenarnya untuk air garam hanya meredakan, tidak menyembuhkan. Kalau sakit gigi tetap harus ke dokter gigi. Nah, itu apalagi? Tidak seperti sakit lainnya yang bisa sembuh dengan sendirinya. Emang contohnya apa nih dok yang sakit lain yang bisa sembuh dengan sendirinya? Sakit hati. Agak susah tuh dok. Gimana sih cara membuat air garam yang benar untuk dipakai nanti dulu di kumur? Cara membuat air garam itu seperti tadi. Kalau buat anak-anak misalnya seperempat sendok teh ya, dicampur dengan 200 atau 200 ml air, 1 gelas air. Itu rasanya lebih light. Tapi kalau untuk dewasa mungkin boleh 1/3 atau setengah sendok teh
garam dicampur dengan segelas air. Oh, jadi agak ada beda ya dosisnya ya. Ini Iya. kayaknya untuk yang dewasa sama yang anak-anak ya. Betul. Karena kalau misalnya anak-anak dikasih terlalu asin juga kayaknya gak tahan ya. Nah, itu kalau tadi ada beberapa penjelasan dari Dokter Esther. Pertanyaan terakhir ini, dokter, yang mungkin penasaran juga. Saya juga penasaran, sahabat Sonora juga kayaknya penasaran. Selain kumur dengan air garam, ada cara alami lain gak sih ini untuk mengurangi rasa sakit gigi, dok? Oke. Cara alami lain, misalnya kalau giginya udah sampai bengkak nih ya, boleh dikompres es. Jadi air es ditaruh, es batu ditaruh di kantong plastik, Terus diginiin. ya ditempel di daerah yang bengkak sakitnya. Oke. Atau banyak juga di pasaran ada yang menjual minyak cengkeh ya. Minyak cengkeh itu boleh ditetesin di kapas sedikit aja ya. Jangan sampai basah ya kapasnya ya. Jadi kalau misalnya kapasnya dikasih minyak cengkeh udah kelihatan coklat basah gitu, ditutul dulu di kapas yang lain sampai dianya agak kering ya. Cuma ya sedikit saja, baru taruh di gigi yang berlubangnya. Dimasukin ke dalam gitu Ya berarti. betul. Ada lagi satu lagi daun peppermint. Daun mint itu karena mengandung mentol, dia jadi ini ya meredakan nyeri ya. Daun mintnya boleh dikunyah-kunyah atau ditumbuk, airnya ditetesin ke ini yang sakit ya. ke yang sakit, seperti itu. Ada ininya sendiri nggak sih, Dokter Esther? Maksudnya kapan pun bisa dilakukan? Kapanpun bisa dilakukan. Oh, Tapi kalau sudah nyeri gigi, itu hanya untuk sementara ya, temporer ya. Mungkin hari itu aja atau besoknya. Tetap dianjurkan datang ke dokter gigi. Tetap dianjurkan datang ke dokter gigi. Betul. Tapi memang tetap yang namanya gosok gigi, menjaga kesehatan gigi, jangan asal makan doang, sahabat Sonora, tapi yang namanya bersihin gigi dan teman-temannya jadi satu hal yang penting juga. Dokter Esther, betul? Betul sekali. Betul banget. Dan untuk ada sahabat Sonora yang pengen tahu, jadi nanti di beberapa episode ke depan kita bakal ada membahas seputar gigi dan teman-temannya bersama dengan Dokter Esther. Untuk Anda yang pengen banget tahu kira-kira kita akan ngebahas apa lagi, ditunggu terus. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk like, jangan lupa juga untuk komen, jangan lupa juga untuk share. Pokoknya pantengin terus ya kanal YouTube-nya Sonora FM. Dan jangan lupa apa nih, Dokter Esther? Gigi sehat, tubuh kuat. Untuk Anda sahabat Sonora, kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye.